Pemilu 2024 membuat dunia persilatan menjadi lebih hangat. Langkah Budiman Sujatmiko mendukung Capres Prabowo Subianto direspon beragam rupa. Bahkan Budiman sampai dipecat dari partainya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah ini dalam plus minus kali ini kita akan cari tahu sebenarnya bagaimana para aktivis dari banyak generasi lah ya menentukan capres pilihannya. Langkah kuda mantan aktivis dan mantan tahanan politik Orde Baru Budiman Sujatmiko mendukung kandidat calon presiden Prabowo Subianto menjadi cerita tersendiri menjelang pemilihan presiden 2024 mendatang. Selain keputusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memecat Budiman dari keanggotaan partai, pilihan mantan Ketua Partai Rakyat Demokratik ini mendukung Prabowo juga memunculkan reaksi dari para aktivis. Budiman dinilai melupakan sejarah yang melibatkan Prabowo di masa lalu. Keterlibatan para aktivis di dunia politik praktis memang bukan hal baru. Di pemilu 2024 ini pun, beberapa aktivis telah memilih masuk ke dalam partai politik, menjadi calon anggota legislatif, atau menjadi tim sukses dari kandidat calon presiden. Dalam poin terakhir ini, para aktivis tersebar di 3 kandidat capres yang ada. Saya berbincang dengan Muhammad Guntur Romli yang memilih keluar dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) karena terkait dukungan pada kandidat capres. Kita kembali kepada nilai-nilai apa yang kita mau perjuangkan ya. Karena background kita sebagai aktivis kan pasti ada nilai-nilai, ada prinsip-prinsip yang hendak kita perjuangkan. Meskipun kita masuk partai politik dan kata orang tuh bilang kalau udah masuk ke partai itu akan harus lebih lentur atau lebih pragmatis atau lebih oportunis. Tapi menurut saya ada sisa-sisa semangat aktivisme itu nggak boleh hilang menurut saya. Ada beberapa hal yang prinsip-prinsip itu tidak boleh tergadaikan ataukah berubah menurut saya kan. Misalnya kalau kita contoh yang bisa kita lentur ya kita patuh kepada beberapa peraturan dalam partai. Kita berpartai mengikuti peraturan sejak organisasi. Tapi kalau partai itu katakanlah disebut sudah kita anggap secara pribadi itu melanggar prinsip-prinsip yang kita sudah perjuangkan selama ini, ya saya apa boleh buat, saya harus mengambil sikap dan harus keluar gitu loh. Ketika saya melihat partai saya sebelum ini bertemu dengan Pak Prabowo yang sudah jelas fakta sejarahnya itu adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia, terhadap penculikan, ya terpaksa saya bilang oke, selesailah, saya keluar aja gitu. Apa salahnya bertemu dengan Pak Prabowo? Ini ada panggung yang dibangun ya, kemudian itu dibuat oleh PSI ya, secara sadar atau tidak, tapi itu adalah panggung untuk upaya mencuci dosa Pak Prabowo. Nilai-nilai apa sih Mas? Nilai-nilai kemanusiaan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, terhadap toleransi, terhadap dialog antar agama, terhadap kesetaraan, ya kan, anti diskriminasi, ya, anti kekerasan terhadap manusia, itu kan nilai-nilai yang harus ada gitu. Sekarang ini setidaknya ada 3 calon kuat lah gitu ya. Ada Pak Prabowo, ada Pak Ganjar, ada Pak Anies. Tiga-tiganya juga punya persoalan sebenarnya. Pertamanya kita mencari sosok yang ideal lah ya, yang ideal ya. Tapi kalau nggak ada yang ideal, yang paling sedikit jeleknya. Kalau bahasa kaidah fikihnya itu akhafud dororoin, yang paling sedikit mudaratnya, ya kejelekannya, ya kan. 3 capres yang sekarang ya, ya tentu saja saya kalau boleh nyebut nama ya, tentu saja Pak Ganjar lah. Kalau dibanding misalnya dengan Pak Prabowo yang memiliki, saya bilang saya sudah terlalu panjang itu perlawanan terhadap Pak Prabowo gitu ngelihat ya. Mas Anies ya gara-gara Pilkada DKI, kemudian 2016 ya malah berkolaborasi dengan tokoh-tokoh intoleran seperti FPI dan HTI ya. Saya harus mencoret Pak Anies, Pak Prabowo ya tinggal Pak Ganjar.
Kalau teman-teman misalnya ya memilih katakanlah capres yang bermasalah atau punya sejarah perlawanan di masa lalu, kemudian dia menganggap sekarang ini tidak masalah, menurut saya itu perlu dicurigai. Kenapa mereka sedemikian rupa berubah itu kan? Kok tiba-tiba langsung berubah? Yakobus Eko Kurniawan, mantan aktivis Partai Rakyat Demokratik dan teman satu sel Budiman Sujatmiko ketika menjadi narapidana politik Orde Baru, memilih bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Eko menaati keputusan partainya mendukung Prabowo Subianto sebagai kandidat capres dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres dalam pemilu 2024. Memang partai saya, Partai Kebangkitan Bangsa, hari ini sudah 12 bulan menjalin kerjasama dengan Partai Gerindra ya. Udah masuk bulan ke-12, setahun. Bahkan sudah melakukan tanda tangan kerjasama politik secara resmi ya antara Ketua Umum kami Pak Muhaimin Iskandar dengan Ketua Umum Partai Gerindra yaitu Pak Prabowo Subianto ya. Kita punya perhitungan politik ya. Politisi orang. Ya. Pertimbangan adalah Pak Prabowo hari ini punya kepercayaan luas di kalangan publik ya untuk menjadi penerusnya Pak Jokowi. Pak Prabowo itu kan tidak hari ini saja ya, atau tidak hanya kali ini saja berjuang untuk menjadi Presiden Republik Indonesia atau terlibat dalam kompetisi pemilu yaitu Pilpres ya. Sepanjang pengetahuan saya, Pak Prabowo itu sudah ikut sejak 2009. 2009 waktu itu beliau berpasangan dengan Ibu Megawati. Mega Pro. Ya, sebagai cawapresnya Ibu Megawati dan 2014 serta dilanjutkan ke 2019 beliau juga mencalonkan diri sebagai capres ya dalam Pilpres. Nah, belakangan kemudian Pak Prabowo juga diajak untuk bergabung oleh Pak Jokowi dalam kabinet atau pemerintahannya. Jadi kalau hari ini publik atau sebagian orang menolak mempersoalkan profilnya Pak Prabowo, kenapa hal itu tidak dilakukan sejak tahun 2009? Salah satu argumentasi adalah ini kawan-kawannya Mas Eko ini masih ada yang belum ketemu. Ya. Dan Pak Prabowo mau nggak mau secara historikal kita harus menanyakan ya, itu kan terlibat dalam proses itu. Ya. Kalau saya tidak lupa pada saat deklarasi Prabowo Budiman atau Prabu ya, Iya di Semarang ya. antara Pak Prabowo dengan Budiman di Semarang itu Pak Prabowo sempat menyampaikan permintaan maaf kepada Budiman. Tapi ini kan permintaan maaf secara personal kepada Budiman. Nah, memang ada baiknya kalau proses rekonsiliasi ini diperluas ya antara Pak Prabowo dengan para korban terkait dengan kasus yang selama ini menjadi beban beliau ya. Pak Jokowi saat ini sudah menerbitkan satu inpres mengenai penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat dengan cara memberikan atau menyiapkan satu mekanisme kompensasi kepada para korban. Ya, saya kira ini satu langkah positif dan satu langkah yang besar dari pemerintahan Pak Jokowi dan harus disambut dengan baik dan harus didorong ke arah yang jauh lebih maju dan lebih progresif gitu loh. Ide saya adalah bagaimana apa yang sudah dimulai oleh Pak Prabowo di dalam acara deklarasi Prabowo Budiman di Semarang saat itu bisa diperluas. Ya, kan beliau meminta maafnya konteksnya kepada Budiman. Sekarang bagaimana kalau beliau bisa meminta maaf kepada semua korban? Teman-temannya Mas Jack ini, Mas Eko ini, itu kan sebagian ada di kandidat yang lain, ya kan? Alasannya tetap sama, mereka tidak bisa menerima sosok Pak Prabowo. Hubungan dengan teman-teman yang lain gimana, Mas? Sebagai perkawanan selama ini baik-baik saja. Kami sering menyelenggarakan pertemuan-pertemuan kami sebut sebagai PRD kultural ya.
PRD Kultural ya, alumni PRD. PRD tua maksudnya. PRD tua. Kami sering menyelenggarakan pertemuan dengan teman-teman PRD yang selama ini bermetaforfosa di berbagai partai politik, dan so far baik-baik saja. Maksudnya saya menghargai teman-teman yang ada di Mas Anies, di berbagai partai politik, menghargai teman-teman yang memutuskan ada di Mas Ganjar, dan juga tentu saja menghargai teman-teman yang memutuskan untuk ikut di dalam gerbongnya Pak Prabowo. Kebetulan karena saya ditugaskan menjadi caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa di Dapil Jawa Tengah 4, yaitu Sragen, Karanganyar, Wonogiri, tentu saja perjuangan menegakkan keadilan dan hukum bagi para korban penculikan, tentu saja korban pelanggaran HAM lainnya menjadi salah satu prioritas saya nanti jika insya Allah terpilih ke DPR gitu ya. Jadi saya juga yakin mudah-mudahan agenda seperti ini juga tidak hilang atau tidak dilupakan oleh kawan-kawan yang saat ini juga ada di dalam berbagai partai politik, terutama Budiman gitu ya. Saya juga sempat bertemu dengan Budiman ya beberapa waktu yang lalu, juga saya sudah sampaikan bahwa apapun itu pilihan politik pribadimu ya, tapi jangan lupakan untuk tetap konsisten memperjuangkan keadilan hukum bagi teman-teman atau keluarga pelanggaran HAM. Mantan aktivis mahasiswa yang juga mantan sekretaris jenderal Aliansi Jurnalis Independen AJI, Arfi Bambani Amri, memutuskan bergabung dengan Partai Nasdem menjadi Direktur Kampanye Digital Badan Pemenangan Pemilu. Tentu, Arfi mendukung Anies Baswedan menjadi kandidat capres. Saya melihat di Partai Nasdem saat ini saya berada, ini partai di mana memfasilitasi orang-orang baik dan gagasan-gagasan baik untuk berkembang. Jadi, Termasuk capresnya, termasuk calon presidennya. Anies Baswedan. Ini memang udah firm memilih Anies nih, Vi? Oh iya tentu loh. Oke, kita ngomong soal kenapa Ya. Anies? Sebenarnya kalau saya dulu termasuk orang yang anti Anies ya. Jadi kalau saya simak sosial media saya yang lama, saya ketawa sendiri ngelihat. Tapi itu mungkin ada bagian sejarah begitu. Namun begini, saya punya beberapa pengalaman saya rasa pribadi terkait dengan Anies. Jadi pernah satu kali saya ketika memimpin organisasi jurnalis diminta jadi juri oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tepatnya Direktorat Pendidikan Keluarga. Nah, saya lalu jadi juri untuk lomba blog dan penulisan jurnalistik. Dan di situ saya baru tahu bahwa direktorat ini baru dan didirikan ketika Menteri Pendidikannya adalah Anies Baswedan. Apa arti direktorat yang baru itu? Jadi selama ini negara ini tidak menganggap pendidikan keluarga itu sebuah hal yang penting. Saya secara pribadi menganggap pendidikan keluarga itu yang terpenting. Jadi pendidikan yang dilakukan oleh negara melalui institusi pendidikan itu menurut saya adalah pelengkap dari sistem pendidikan kita. Saya mulai mengubah persepsi saya terhadap Anies. Setelah itu saya coba men-track lagi apa yang sudah dia lakukan dan apa yang dia ucapkan gitu ya. Dan apakah benar semua fitnah-fitnah yang dilancarkan oleh lawan-lawan politiknya ya. Saya menemukan itu ya ternyata hanya fitnah gitu kebanyakannya. Termasuk ketika dulu zaman pemilihan gubernur. Iya. Nah, apakah rame kan Anies menggunakan kekuatan apa isu-isu agama dan seterusnya? Bagaimana menjawab soal itu? Saya mencoba men-track down lagi apa saja yang terjadi selama masa pemilu, termasuk Pilkada DKI Jakarta dari 2017 di mana Anies pertama kali maju. Saya melihat justru propaganda-propaganda yang menebarkan kebencian sebenarnya tidak datang dari kubu Anies awalnya. Oh, oke. Jadi justru datang dari kubu yang lain. Saya nggak perlu sebut nama ya. Semua orang tahu. Jadi propaganda kebencian terhadap identitas tertentu atau identitas lawannya gitu ya. Itu justru bukan datang dari kubu Anies. Bahkan Anies secara pribadi juga tidak pernah
bicara soal itu. Mungkin ada momen di mana dia bertemu dengan pimpinan sebuah organisasi, tapi saya melihat itu sebagai bukti bahwa Anies adalah seorang yang demokrat. Oke, bisa Ya. bertemu dengan banyak kelompok semua elemen. Dia orang yang mau mendengarkan orang lain. Jadi kita bisa melihat selama dia memimpin misal Jakarta, juga kita tidak melihat adanya ekses-ekses buruk dari kelompok ini gitu ya terhadap kehidupan publik selama 5 tahun Anies memimpin Jakarta. Kemudian juga kita bisa melihat beberapa fakta, misalnya pembangunan rumah ibadah itu justru berjalan lancar selama Anies menjadi gubernur. Di sisi yang lain, Ya. orang juga banyak melihat berbeda dengan Anies. Kita kan berusaha memperlihatkan fakta yang sebenarnya ya. Dan kita juga Pak Anies sendiri juga melarang kita untuk bikin semacam serangan atau kampanye negatif terhadap orang lain. Itu juga dia tidak menganjurkan itu. Kritik terhadap Pak Anies adalah dia cuma bisa bicara, tapi kerjanya mana? Jadi ada kualitas yang antara yang dihembuskan orang dengan apa yang dia lakukan itu berbeda sama sekali, 180 derajat. Jadi juga kita misal gini, juga melihat misalnya ada kita naik angkutan umum ada sebagian yang gratis kan. Dan itu kan terjadi di masa gubernur ini gitu ya. Dan warga Jakarta bisa, terutama yang kelas bawah yang mengandalkan sebuah kartu saya bisa naik angkutan umum secara gratis. Dan saya menemukan hal-hal yang membahagiakan itu ya ketika saya sering menaiki angkutan umum dan saya melihat warga sangat antusias menggunakan itu. Ya, jadi tidak usah heran kalau di Jakarta di survei saat ini Anies Baswedan menang kalau DKI Jakarta ya. Jadi Tolong sekali lagi, ini pendukungnya Pak Anies ini ya. Oke. jadi karena rakyat Jakarta paham gimana Anies gitu ya. Ya dia tidak seperti yang dihembus-hembuskan oleh lawan-lawan politik ya. Saya sih berharap ya tidak berlangsung panas ya. Adem-adem aja kan harusnya. Dan paling penting adalah ya rakyat punya kebebasan untuk memilih. Tidak dihalang-halangi, tidak dicekokin dengan propaganda buruk gitu, atau tidak dibatasi hak memilih, atau jangan ada kecurangan-kecurangan gitu yang misalnya ada pemilih yang tidak terdaftar bisa milih misalnya kayak gitu. Itu hal-hal yang perlu kita jaga bersama-sama. Ngomong tentang perbedaan pilihan para aktivis. Ini aktivis ini kan ilmunya dalam tanda petik sama. Ya kan? Buku-buku yang dibaca mungkin ya sama. Tapi pilihannya kok bisa beda? Kira-kira kenapa, Bi? Apa ya? Ya semoga sih berdasarkan bacaan mereka atau data yang mereka terima, fakta yang mereka terima ya. Semoga bukan hal yang lain yang menjadi faktor ya. Kalau saya sih berdasarkan, karena saya dulu jurnalis ya, saya biasa melihat fakta dan data kan. Ya ini sudah waktunya kita punya presiden yang seperti ini, punya kualitas seperti ini. Kenapa dirimu tidak memilih bersama capres yang lain? Ya karena nggak memiliki kualitas seperti Anies Baswedan. Kan? Ini diplomatis, Saya Bu. tahu itu karena saya adik kelasnya Ganjar Pranowo. Saya Fakultas Hukum UGM. Ya saya lebih memilih Anies Baswedan karena saya melihat kualitas yang lebih baik pada Anies Baswedan. Selain Ganjar kan ada Prabowo. Jelas nggak? Kenapa kamu Ini mulai pilih Anies? mancing. Nggak mancing, kan ada 3 pilihan, Bu. Iya nggak? Nggak ya? Ya kualitasnya nggak sama. Kualitas tidak sama. Ini menarik. Oke, last question ini. Kalau ternyata Anies menang, nggak ada isu, dirimu akan melesat lah secara politik dan seterusnya. Tapi kalau kalah, Ya nggak apa-apa. Ini risiko kan? nggak asik wawancara Arvin ya. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid berharap publik mencermati betul rekam jejak para kandidat di pemilu 2024. Bukan tidak mungkin, bakal lebih banyak lagi manuver dilakukan para politisi menjelang pemilu yang akan berlangsung beberapa bulan lagi. Yang pertama mungkin lihat agendanya, agenda kebijakannya. Misalnya ke depan mau buat apa dalam bidang hak asasi manusia, dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik, atau dalam bidang pembangunan gitu kan. Kalau
kita punya visi itu dan selaras dengan orang yang menjadi calon presiden, ya tentu saja mungkin perlu didukung gitu. Yang kedua, integritas orangnya, apakah orangnya jujur, apakah dia melaksanakan apa yang pernah dikatakannya. Kalau dia bilang saya ini anti korupsi, bener nggak? Dia anti korupsi. Saya ini pro reformasi, bener nggak dia pro reformasi? Misalnya pro penegakan hukum, pro pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme. Dia menolak pendekatan militer di Papua, atau dia menolak perpanjangan masa kekuasaan presiden lebih dari 2 periode. Itu kan nilai-nilai reformasi kan. Jadi dia konsisten nggak dengan apa yang dia jalani setiap hari gitu. Oh, saya menghormati kesetaraan gender perempuan, bener nggak dia menghormati istrinya, dia menghormati perempuan, dia nggak pernah mengeluarkan pernyataan yang seksis, yang misoginis gitu, yang merendahkan martabat perempuan. Oh, saya pro lingkungan, saya ingin Indonesia ke depan lestari alamnya, kemudian energinya bisa ditransisikan ke energi yang terbarukan, bener nggak? Dia pernah nggak mendukung misalnya perambahan hutan, deforestasi, atau misalnya mendukung pertambangan yang tak terkendali gitu. Kalau dia pernah, berarti dia tidak punya integritas. Bagi kita yang well informed, akses internet mudah, itu bisa searching. Tapi publik secara luas gimana, Mas? Mestinya kan pemilu itu didasarkan pada informasi yang cukup tentang rekam jejak kandidat. Di sini peran pemilu penting untuk memastikan bahwa setiap kandidat dibentangkan itu rekam jejaknya. KPU punya peran sentral itu, Bawaslu punya peran sentral, juga kelompok-kelompok pengawas seperti lembaga-lembaga non pemerintah itu. Bisa kumpulan anak muda, bisa kumpulan startup digital, bisa yang disebut-sebut sebagai LSM gitu ya, LBH, Kontras, itu kan lembaga-lembaga yang mengawasi rekam jejak kandidat di masa lalu gitu kan. Ini setidaknya kalau presiden ini kandidatnya ada Pak Prabowo, ada Mas Ganjar, ada Mas Anies. Nah ini kan ketiganya oke, ada sisi positif, tapi juga banyak juga problem-problem yang nyangkut ke mereka. Menurut Mas gimana? Saya orang hukum ya. Saya kira kalau kita melihat setiap orang punya kekurangan, memang benar, nggak ada lah yang sempurna. Tetapi kekurangan seseorang itu ada gradasinya. Kalau misalnya seseorang melakukan pelanggaran hak asasi manusia, juga ada gradasinya. Ada pelanggaran hak yang memang katakanlah hak yang tidak absolut, memang boleh dibatasi, boleh dikurangi. Tapi ada hak-hak yang absolut sifatnya, nggak boleh dibatasi. Dan kalau pernah melakukan pelanggaran atas hak yang absolut itu, saya kira sulit ditoleransi, sulit dianggap ya itu kan kekurangan, sama seperti yang lain juga punya, beda. Misalnya gini, oh dia pernah memukul, pernah menggampar seseorang, ya itu tindak pidana biasa. Tapi kalau dia misalnya pernah melakukan perkosaan, melakukan penghilangan paksa, melakukan pembunuhan atas nama negara misalnya gitu, oh itu dalam hukum internasional dianggap sebagai gross violations of human rights, pelanggaran berat terhadap hak yang sifatnya absolut, yang nggak boleh dilanggar dalam keadaan apapun. Dan karena ia bersifat absolut, hak itu dalam keadaan perang pun nggak boleh dihapuskan. Dan sampai kapanpun, apalagi kalau penghilangan paksa atau pembunuhan di luar hukum atau penyiksaan itu dilakukan sebagai kejahatan yang sistematis gitu ya. Artinya masuk dalam kategori kejahatan kemanusiaan atau genosida atau kejahatan perang atau agresi, maka kejahatan itu nggak bisa diampuni. Tapi ada yang bilang, misalnya kalau itu katakanlah pernah menyangkut ke salah satu capres, kan sudah bertanggung jawab secara hukum. Belum ada pertanggungjawaban hukumnya. Ketika dulu diproses hukum kan baru sebatas internal militer, baru peradilan militer yang kemudian membawa anggota-anggota TNI bawahan saja, yang itu seringkali hanya digunakan untuk melindungi atasan, menyalahkan bawahan. Dan ketika mau diperiksa di tingkat lebih atas, yang bersangkutan kan pergi ke luar negeri gitu, nggak pernah kembali misalnya gitu. Lalu yang tahu sejarah ini. Ya sebenarnya saya juga
males ngomongin ini di pemilu karena orang akan bilang itu kaset rusak diputar-putar. Enggak, saya tiap minggu ngerjain ini. Yang kaset rusak itu kaset rusak 5 tahunan, yang baru ngomong HAM setelah pemilu atau menjelang pemilu. Itu yang saya pikir hanya menggunakan isu hak asasi manusia sebagai komoditas politik aja. Itulah kenapa banyak orang merasa sangat terpukul ketika Mas Budiman Sujatmiko misalnya, kita nyebut nama karena memang sudah menjadi pembicaraan, kemudian memilih Pak Prabowo. Sampean sebagai orang yang berada dalam pusara ini dan itu gimana, Mas? Saya sih nggak kaget ya, karena kan sejak dulu begitu. Misalnya 2009, kan Mbak Suciwati pernah protes ke saya tuh, Man, ini kenapa Budiman kok bilang Prabowo adalah pemimpin yang baik, pemimpin petaninya Indonesia? Saya bilang ya mungkin lagi mimpi pernyataan itu. Jadi nggak punya akar sejarah pembelaan petani, nggak punya mendampingi petani, tiba-tiba dianggap pemimpin tokoh petani gitu. Jadi ketika ada semacam tindakan yang menunjukkan dukungannya pada Prabowo, saya kira itu hanya kelanjutan dari dukungannya yang terdahulu gitu. Jadi saya nggak merasa kaget, dan biasa keanehan-keanehan itu sering terjadi menjelang pemilu kan, karena orang punya pertimbangan macam-macam lah, entah mungkin mau ikut di dalam suatu gerbong capres yang sangat menjanjikan, yang mungkin dianggap pasti berkuasa nih. Kalau sudah pasti berkuasa, berarti Melipir. Bismillah komisaris lah. Para aktivis ini kan juga dalam sejarahnya pernah melakukan hal-hal yang sifatnya kontroversial. Yeah. Bang Buyung misalnya dulu pernah melakukan ini, Cak Munir melakukan itu. Gimana kalau itu? Etik sih yang penting ya. Misalnya kode etik di LBH waktu kita ramai soal Bang Buyung ribut dengan Munir, dengan Bambang Wijayanto, itu kan di LBH ada kode etik. Kita hanya membela orang-orang yang buta hukum dan orang-orang yang miskin, yang secara struktural terpinggirkan. Nah, dulu Bang Buyung kan bilang, ya sebagai lawyer kita tidak bisa menolak perkara. Bang Buyung itu kan tanggal 13 Mei datang ke Trisakti itu, berpidato, abang akan membela para mahasiswa, gitu-gitulah ya, dan akan berjanji membongkar penembakan 12 Mei 98 itu. Tapi nggak lebih dari 1-2 pekan kemudian, ya tiba-tiba menjadi lawyernya orang-orang yang dibawa ke pengadilan karena penembakan itu. Tapi dalam pendukung Pak Ganjar misalnya, para aktivis yang mendukung Ganjar, Pak Ganjar dalam persoalan wadas, persoalan... Iya, kita harus rasional di dalam politik. Harus, agenda ke depan Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies apa? Ya, kalau amnesti menawarkan 1, penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Itu harus selesaikan. Harus ada keadilan. Siapapun 3 orang itu ya? Iya, dia Pak Prabowo meskipun dia terlibat, ya dia harus ke depan harus diadili menurut saya. Karena kasus itu nggak boleh berhenti. Misalnya gitu. Nah, kalau agak susah jangan dipilih dong, gitu kan. Tapi bukan karena saya pro Ganjar atau pro Anies nih, tapi lebih karena itu semua. pelanggaran penghilangan orang secara paksa itu tergolong ke dalam the most serious crime, kejahatan paling serius. Dia nggak mengenal kadaluarsa, dia nggak bisa diamnesti, nggak bisa diampuni, dia nggak bisa alasan, udah ya saya dulu diperhantakan oleh atasan saya, oleh Pak Harto, nggak bisa. No superior orders yang bisa, maksudnya nggak boleh ada perintah atasan yang bisa dijadikan dasar untuk pemaafan gitu. Atau saya kan pernah diproses hukum, lalu saya nggak dianggap bersalah, nebis in idem atau double jeopardy, itu nggak bisa. Dalam the most serious crimes, dalam enforced discipline, kejahatan penghilangan orang secara paksa, itu alasan-alasan yang tadi yang saya sebutkan, itu hanya berlaku dalam ordinary crimes, dalam kejahatan biasa, dalam regular crimes, bukan dalam the most serious crimes, bukan dalam konteks serious crimes under international law, di bawah hukum internasional, itu nggak bisa. Jadi kayak torture, penyiksaan, kan yang terjadi dalam penculikan kan seringkali, iya dia memang menculik, tapi kan udah dilepas. Ingat, yang dilepas itu dulu disiksa. Betul. Nah, Nezar disiksa misalnya gitu, Faisal Reza disiksa, itu ibunya sampai berkali-kali menghadapi tekanan mental luar biasa gitu. Nezar juga mungkin kalau mengingat pasti akan trauma yang sangat. Nah, penyiksaan itu one of the most serious crimes, one of the most gross human rights violation yang dimanapun ya, kalau pelakunya berada itu harusnya setiap negara menuntut dia, menangkap dia gitu. Itu sebabnya Pinochet pernah ditangkap di misalnya di London gitu dan seterusnya. Jadi kejahatan-kejahatan semacam itu nggak bisa
diampuni, nggak bisa dikesampingkan karena daluarsa. Misalnya kasus penculikan, oh itu kan penculikan, jadi 12 tahun berarti menurut hukum pidana negara nggak punya kewajiban lagi untuk menuntut. Enggak, itu kalau tindakan penculikan dalam ordinary crime, dalam kejahatan biasa. Dalam pelanggaran berat hak asasi manusia yang kategorinya bukan lagi kidnapping atau penculikan, melainkan enforced disappearance, ya, menghilangkan secara paksa, bahkan tidak jelas di mana tubuhnya berada, tidak jelas apakah hidup atau mati, dan telah menyiksa. Jadi bukan hanya kidnapping tapi torture, menyiksa. Nah itu Budiman harus dengar. nggak tahu ya saya.